ya julun lun misalkan nih pengulun ini pengulu Fathur Rahman nih lagi bujangan julun bisi kawan bebinian cantik manis bungas bebinian tapi kawan memang kawan aja kada ada hubungan hati. Saat waktu si Sidin hendak menikah minta pendapat lawan kawan tadi anu ngarannya Enor misalnya misal jadi jar Sidin Nor dan nimpat betakun dan anak kawin cariakan pang bebinian cariakan nih bebinian jadi jar Enor koler lon mencariakan pian cari seronganan ya menolak si Enor kayak ini aja Enor kita lawas sudah bakawan nyawa tahu kayak apa bebinian sifatnya apanya nang bagus lawan unda tuh kayak apa udah koler pengulu harus jeli kenapa Enor menolak ya kenapa? Ternyata kalau bisa membaca dalam penolakan ada cinta. Bujur kada? Bujur kada dulu? Baik. Ketika kita datang kepada Allah minta kekayaan, kada ada Tuhan. Ketika kita datang minta kepada Allah kesehatan, kada ada Tuhan. Ini harus jeli. Kenapa Tuhan kadang mengabulkan yang kita inginkan? Kenapa Tuhan kadang mengabulkan apa yang kita pinta? Kita hendak sugih, kita ketujuh memang sama sugih, dah ya Tuhan. Kita minta sehat karena kita ketujuh sehat, kada ya Tuhan. Kenapa Tuhan menolak? Ada apa? Ada bahasa cinta. Bahasanya hendak menjulung nyawa sugih. Ndak kata hendak menjulung nyawa sehat. Kenapa? Karena unda kata Allah jatuh cinta kepada nyawa. Unda menginginkan nyawa hendak lawan unda, jangan lawan suci. Unda menginginkan nyawa hendak lawan unda, jangan hendak sehat. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah mencintai seseorang, apa hajat yang diminta oleh si hamba kepada Allah, Allah tolak. Allah datangkan bala dan musibah. Hingga mereka berkata, al-bala alamatul mahabbah. Sesungguhnya dalam penolakan ada tanda cinta. Rabi'atul Adawiyah yang telah menemukan cinta yang sangat luar biasa kepada Allah pernah berkata, kutemukan kekasihku ketika hajatku tidak kabul. Ku tahu kekasihku jatuh hati kepada aku. Ku tahu kekasihku mencintai aku. Mustahil Tuhan bahati. Ku tahu Allah sayang kepadaku ketika yang kuinginkan yang lain ditolak. Pertanda Sidin yang hendak lawan. Kutemukan Tuhanku saat hajatku tidak kabul. Apalagi bahasa itu dapat dipaham. Jadi ketika hidup penuh masalah, ketika hidup penuh bala dan musibah, ini ada apa? Ada apa? Jujur, kita seorang hamba, apalagi awam, dinyamani itu lengah. Bisa terpilih nang ini, bisa terpilih nang nyaman, kada terpilih Tuhan. Maka apabila kita mencoba hatan dah ya Tuhan, dah ya Tuhan, coba belajar mengerti. Ada apa? Ini pasti ada kebaikan. Ini pasti ada rahasia yang terselubung. Dan itu pasti baik. Orang yang mencoba bersangka baik kepada Allah, orang itu akan suatu saat nanti ketemu cinta Allah. Tapi kalau sudah karas, ada Tuhan jadi jar pengulut tadi, Nor, cariakan, nyobilah kada mencariakan, kada kawan lagi, kada paham.
bahkan mengancam lon enor nyawa bilanya kalian cariakan unda bebinian nyawa kadusah datang dan kadusah bakawan lawan unda. Betapa hati enor hancur lebur. Itu manusia, tapi Allah kata kita minta sugih Allah julung, kita minta sehat Allah julung, dan kita pun bermain cinta dengan sehat dengan sugih. Allah berkata, hai hambaku, aku tetap merindukanmu. Kapanpun kau kembali kepadaku, ku nanti walau kau bekas siapapun berulang kali. Aku rindu kepadamu, aku menanti cintamu. Allah, orang yang seperti ini haruskah untuk tidak dicintai? Orang yang seperti ini haruskah kita anggapi? Haruskah kita marahi? Haruskah kita menjauh? Kedada yang seperhatian Allah. Semoga paling tidak seperti cinta Rabi'ah, walau sekecil apapun kita dapatkan. Kita belajar untuk mencintai Allah, kita belajar untuk memahami Allah, kita belajar untuk mengerti Allah. Mudah-mudahan. Nah, ini gunanya menuntut ilmu agar lawan Tuhan baca cinta, agar lawan Tuhan basa sayangan. Dan kalau sudah kadada lagi mempermasalahkan dunia kenyamanannya, insya Allah akan ditemukan cinta. Insya Allah. Moga-moga Allah berikan itu. Karena sesungguhnya cinta kepada Allah lebih sejuk daripada air es. Cinta kepada Allah lebih sejuk dari ASI yang sejuk. Hati ini akan tenang, hati ini akan damai. Kenapa? Karena mencintai Allah. Nih, nang sudah kawin, kayak apa himongnya hati. Bulik dari pengajian, bini nang membukai. Bujur kada? Jar nang bini paculakan, ulun paculakan lah sepatu, kaos, baju, selawar, masya Allah. Bayar, hayal ya biar. Andok baju milo koko dilapakan ke awak laki, dibajui baju hanyar pulang, pian hendak kopi kah lun ulahakan lah, diulahakan, disuapi, diminumi pulang. Hari-hari kayak itu, kayak apa hati pian? Jangankan nang anum kai tuhagin bahagia. Benaran nggak mau didustai. Iya kalah. Bahagia. Mun muhabini kada jadi ukuran lagi hari itu. Perhatiannya itu memang membuat hati senang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kawa melayani, yang kawa melawani layanan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa? Kita berjalan di jalan, kita berduduk didudukakan, kita berabah dirabahkan. Adakah layanan lebih daripada itu? Kenapa hati kada tumbuh cinta? Kenapa hati kada tumbuh sayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Lon bini nang setengah jam melayani kita ketujuh, mama suhaka, aku anak mandi yang lalu ni anduk, aku anak mandi yang ni selawar. Coba pian hayal datang pian tadi bukainya lawang, bayangkan memacul kaos soronganan, sepatu soronganan, baju soronganan, hendak mandi pulang, mana andoknya, ambil soronganan mulai ya, nyaman lah di dangar. Ambil situ soronganan tuha Jawa, tahu jangan akan andok. Memang ada masalah, tapi ada rasa. Nah sekarang sama Allah, bergerak digerakkan, berdiam didiamkan, berduduk didudukkan. Layanan apa yang nang melebihi dari layanan Allah? Kenapa hati ini buta? Jawabannya hanya satu, ada yang lain di hati. Ada yang lain, yaitu hubbud dunya. Karena ada hati mencabang, karena ada hati tercintai kenyamanan dunia, maka layanan Allah yang luar biasa ini kada terheran lagi. Si penghulu tadi enor nih, padahal bahasa cintanya satu menolak mencariakan, dua karena menakuni pian makanlah. Nah padahal kada berpacaran tapi bahasanya nih mendekat. Cuma penghulu kada paham.
Karena apa jadi pemeluk? Kada jeli membaca itu. Ada yang lain. Ada yang lain yang dikehendaki. Ada yang lain yang dicenangi. Justru karena yang lain ada, tertutup yang lain. Justru cinta kepada dunia, cinta Allah, yang layanan Allah kada kau dibaca. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang besar bagi kita adalah kita telah menaruh cinta kepada yang lain daripada Allah. Akhirnya hidup selalu terasa masalah. Kenapa? Karena mencintai yang lain dari Allah. Mencintai sugih, mencintai sehat, mencintai pujian, akhirnya hendak nyaman terus berakhir dengan kada hendak sakit. Nah, sedangkan hidup di sini kada bertahan nyaman dan kada selamanya nyaman. Lalu pas sakit, lalu masalah. Lu masalah aja, karas hendak minta nyaman ketika sakit. Nah, karasnya itu karasnya, kencangnya hati hendak nyaman, tapi sakit, betapa itu melukai hati. Luka. Kenapa jadi luka? Karena terpisah dengan nang inya kehendak, yaitu nyaman. Tapi inilah berulang kali dunia menyakiti hati kita, tapi kita masih buta tetap mencintai akan dunia. Berulang kali dia memukul, melukai, menyayat hati kita, tapi kita kada pernah kawa meninggalkan dunia. Ada apa? Karena kita masih belum paham dan mengerti. Justru itu kalimat indah dari mulut Nabi, talabul ilmi fariidatun. Jawabannya hanya satu, kejar ilmu. Dari ilmu kau temukan pemahaman, dari pemahaman kau temukan rasa, dari rasa insya Allah kau ketemu cinta. Semoga Allah beri itu. Nah, ini tadi cirinya ilmu nang bermanfaat, kadawani apa gerang nang kadawani, kadawani menaruh hati ke lain, itu cinta. Ngaran cinta atau kadawani menaruh ke langit.